Chapter 14, superposition of wave. Yeah, we have learning outcomes. Yeah, you should be able explain and use principle of superposition. Ya, superposition itu kayak ketemu bareng gitu dari gelombang. Ya. Explain experiment that show diffraction and interference. Ya. Nanti dari superposition ini ada diffraction and interference. And then the third one is solve problem involving two slit and multiple slit. Ya, jadi ada interference itu ada two slit, ya, dua dua hole, dua lubang, dan ada beberapa lubang, ya. Oke, then ini salah satu contohnya superposition, ya. Ketika ada dua wave atau beberapa wave di dalam butterfly, kemudian dia berkombinasi. Ini. Nah, ini guys mungkin bisa dilihat ya, ketika ada beberapa wave ya, kemudian combine, nah nanti akan membuat satu wave ya. Adding to wave by the principle of superposition. The red line is the resulting of wave. Ini yang merah ini adalah hasil result from two wave ya, between the blue one and green one ya. Seperti ini. Oke. Nah, when two or more waves meet at the point, the resultant displacement is the algebraic sum of the displacement and the individual wave. Ya. Kalau penjumlahan aljabar biasa, ketika ada dua gelombang, ya maka displacementnya itu adalah penjumlahan biasa ya. Jadi ini kalau basicnya itu adalah Y1 plus Y2 ya. Ini seperti penjumlahan, kalau Y1 mungkin masih inget ya, yang E sin gitu ya, omega T gitu. Itu adalah E sin omega T ya. So this is A1, this is A2, omega 1, omega 2 ya. Dan ini basicnya aja, tapi nggak kita bahas ini ya, nggak kita bahas ini. Ini mungkin Bapak langsung ke diffraction aja ya. Ini diffraction of wave. Ini penggabungan aja ya. Ini harus digambar di kertas mungkin lebih enak ini. Jadi E1 sama E2 digabung jadi di titik berapa? Let's say ini misalkan 4 ya, kemudian ini berapa, nanti ketemu di angka berapa ya. Nah, diffraction itu hasilnya seperti ini ya. Diffraction effect are greatest when the wave pass through a gap with a width roughly equal to this wavelength. Ya. Ini beberapa, ini adalah contohnya ya. Kalau kalian jadi apa ya? Misalkan ya, for example light ya, melewati suatu lubang kecil, nanti dia akan terdifraksi seperti ini. Ya. Akan beberapa gelombang yang ada di screen itu terbelah menjadi beberapa fringe. Ya. Ini light diffracted as pass through a slit. Ya, ketika dia melewati satu lubang, ya, satu hole kecil, maka ketika ditangkap di screen dia akan seperti ini. Ya. Nah, ini apa namanya representasinya ya seperti ini. Ini ketika ada single slit, ini lubang ya, dan cahaya lewat, nah akan terjadi seperti ini. Ini sedikit pembelokan sebenarnya di sini. Ya, di sini ini ada pembelokan ya. Ini ada pembelokan. Ini lurus. Ya.
Nah, ini ada pembelokan. Nah, kalau lebih sempit lagi maka dia apa namanya linearitasnya akan sama ya linearitas. Ya ini yang kita sebut sebagai single slit ya. Kalau dalam bahasa itu adalah celah tunggal ya. Kalau mungkin kalian baca-baca buku dalam versi bahasa celah tunggal. Nah ini contoh kita ketika ngamatin ini ada single slit di sini ya. Di situ ya. Lubang kecil. Nah, kemudian kalau dia lebih dari satu ya, double kalau ini ripples from all point across the gap contribute the patterns. Ini kalau lebih dari satu uh, slit ya, multiple slit nanti terbentuk seperti ini. Nah, garis terang dan gelap yang tadi itu adalah titik ini guys. Nah, ini titik ini ketika bertemu nih. Nah, di sini ya, ini bertemu. Kemudian ini ya, ini. Jadi ketika ditangkap layar, ya, ditangkap screen nanti terbentuk terang dan gelapnya ya, yang ini tadi. Nah, seperti ini. Dia adalah perpaduan ya, interference sum of source light. Ya, ini kan sebenarnya satu source. Cuma kemudian ada uh, propagasi yang berbeda sehingga dia membentuk satu titik temu ya. Satu titik temu itu sebagai kita sebut sebagai interference, maksimum interference ya. Nah, interference any wave of different wavelength and amplitude result a complex wave. We can find some interest effect we consider what happen when two waves of the same wavelength overlap at the point. Again, we will use the principle of superposition explain to with observe. Ya, okay. Nah, ini kalau sometimes ya, kalau misalkan kalian keluar kemudian mendengarkan suara ya, ada kalanya di satu posisi kita bisa kedengaran jelas, ada di posisi yang berbeda kedengarannya kurang jelas. Ya, itu karena superposition ya. Ini two sound wave from two loudspeakers ya combine to give interference pattern. This experiment the best done outside reflection of sound. Oke. Nah ini kalau ada dua sound nanti ada suatu titik yang ketemu interference bagus ya. Jadi kalau Bapak representasikan dalam gambar nih ya, ini misalkan ada two source ya. Ini ada source one. Ini source 1 and then ini adalah source 2 ya, kemudian ini begini ya guys. Nah ini kan begini juga. Nah seperti itu. Oh, aduh, nah ini dan seterusnya. Ini tadi yang kita sebut sebagai fase terang. Nah, ini nih misalkan. Nah, ini kan ada titik temu nih. Nah, ini ya gitu. Kalau Bapak gambarnya lebih bagus nanti dia akan lurus ya ininya titik temunya. Nah, ini juga sama tuh. Nah, ini. Ya. Dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai interference ya. Interferensi antar dua sumber gelombang, dua sumber wave ya. Nah, ini yang tadi kita sebut sebagai bahwa resultan dua itu adalah sama dengan penjumlahan aljabar biasa ya. Ini yang tadi mana ya kalimatnya sebentar. Nah ini nih, when two or more wave meet a point, the resultant displacement is the algebraic sum of the displacement of the individual wave. Penjumlahan aljabar biasa ya.
kayak Bapak contohkan gini ya. Yang mudah nih kayak yang B ya, yang B ya. Ya. Let's say amplitude yang ini kan ini 2 ya. 2 ini adalah minus 2. Maka kalau dijumlahkan biasa kan jadi 0. Nah, di sini 0. Maka ini resultannya adalah di 0. Nah, ini kan resultant di titik ini. Nah, kemudian kalau ini mana lagi ya? Nah, contoh yang E ini apa ini? Oh, ini dengan 2 ini guys ya. Ini kalau misalkan 2 ditambah 2 ya 4 ya. Minus 2, minus 2, minus 4 gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Penjumlahan aljabar biasa. Ya. Kok belum ketemu soal ya? Belum ketemu formula. Nah, oke, gini. Nah, ini baru ya di sini. Yang tadi Bapak bilang bahwa ada fase terang dan gelap. Ya, itu adalah sebenarnya ketika dia when they come as the multiplied by lambda. Kalau dia sudah perkalian dengan lambda, 0 lambda, lambda to lambda, itu adalah ketika konstruktif interval. Ya, ya, ketika fase terang. Nah, ini path difference-nya adalah 0, lambda to lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Or n times lambda. Tapi kalau destruktif, ya, itu adalah ketika gelap. Ya. Ini setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda. Ya. Or n plus a half lambda. Gitu. Path difference-nya. Ya, kalau di sini ada gambar enggak ya yang ini? Sebentar ya. Ini nih. Gini aja deh, Papa gambar di sini nih. Ya. When, ya, let's say we have a single slit. Nah, ini diperbesar. Oh, terlalu besar kayaknya, terlalu dekat. And we have source light. Nah, and then we have screen. Yeah, this is single slit. And this is screen. Astaga, Bapak lupa. Sorry, double slit. Contoh yang double slit. Bapak contohkan double slit biar kelihatan. Ini guys. Nah, ray tracing nanti seperti ini. Ini nanti ada yang kita sebut constructive interference ya. Yang ini nih constructive interference. Constructive interference. Gampangnya adalah ketika terang gitu ya. Maksimum interference ya. Nah, kemudian di sini destruktif ya.
Ini destruktif nih. Ini destruktif. Destructive interference. Ketika gelap, ya. Nah, ketika terang itu adalah dia, ya. Ini apa namanya, path difference-nya itu, ya. Path difference itu kayak gini guys. Misalkan Bapak ambil satu, ya. Nah, ini di titik ini ya. Ini kan path difference itu kayak gini. Nah, nih titik ini ya, nih. R1, R2, R1 minus R2 adalah ketika ini yang pertama, maka dia adalah lambda. Path difference-nya itu adalah berapa kali lambda ya. Kalau misalkan terang tengah ya, itu adalah zero lambda. Terang yang berikutnya adalah one lambda. Terang berikutnya two lambda. Ya. Kalau darknya, yep. Kenapa nanti dulu deh, Bapak ngomong dulu Oh deh. iya dah, gini. Ini fringe ya. Jadi ini kalau Bapak tulis yang terang itu hijau. Ini lightnya maksimum light ya. Nah ini. Yang gelapnya, yang darknya adalah misalkan apa ya? Darknya hitam. Ya hitam. Nah ini hitam. Ini dark ya. Gitu. Ketika itu nanti ya di sini ini path difference-nya ini adalah zero lambda ya. Ini adalah one lambda. Same thing with yang di sini ini adalah lambda. Gitu. Jadi destruktif itu gelap, yes, konstruktif terang gitu. Yes, gitu. Saya bingung tadi bedain. Betul gitu ya. Jadi ketika terang nanti path difference-nya multiplication by lambda. Berapa kalinya lambda ya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, udah mengerti. Nah, ini dijadikan dasar breakdown formula di sini. Nah, di yang double slit ya. Nah, ini guys nih. Bright, dark gitu. Ini lebih lurus-lurus ya. Nah, ini bright berarti konstruktif. Ya, dark itu destruktif ya. Ya kalau seperti ini berarti ini adalah zero, ini adalah lambda, ini adalah a half lambda, gitu. Nanti di sini misalkan ini adalah dark ya, berarti ini adalah 1/2 3/2 lambda ya. And then E kalau dia bright berarti 2 lambda gitu. Nah, seperti itu. Gambarannya seperti ini ya. Interference fringe obtained using laser and a double slit ya. Ini double slit ya. Ini hasil interference. Ini hasil apa namanya di screennya itu. Ini ada kalian bisa lihat ya. Ini kan apa namanya center bright ya, center bright. Ini bright yang pertama sebelah kanan, ini bright yang pertama sebelah kiri, ini bright yang ketiga, ini bright yang ke tiga, sorry, 1 2 1 2 ya, ini center. Nanti yang gelap kan yang di sini nih, gelap nih ya. Aduh, sorry kelihatan, mudah-mudahan ngerti ya, ini yang gelap gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kita punya formula ini. Sebentar, yang mana yang formula yang lebih mewakili semua? Oh, nggak ada.
ini mungkin ya. This one. Lambda is AX divided by D. Ya, A is slit separation. Ya, and then X adalah the distance between the center of adjacent bright or dark fringe, which is distance AC. Ya. And D, ya, slit screen distance. Ya. Nah, gini maksudnya. Ya, kalau Bapak ini kan, nih, ya, ini adalah E. Oh, udah ada tulisannya, guys. Oh, ternyata ini. Ini E, ini D, ya. Nah, ini X. From center bright to bright or dark something, ya, gitu. Formula adalah saya tulis lagi ini, ya, bahwa lambda adalah AX over D. Lambda equals to AX over D, ya. Wavelength A is slit separation, ya, jarak antar dua slit ini. And then X adalah distance between bright to bright, ya, or bright to dark, ya. And then D is distance from double slit into screen, ya. Coba kita coba-coba lihat soal, ya. Nah, ini nih, if the student working number one move the screen distance. Oke, coba kita lihat ini. Number 7 nih. If the student work example 1, move the screen to the distance 4.8 meter from the slit. So, dia change D, ya. Jadi 4.8 meter. Nah, yang ditanya adalah what the word fringe separation become. Yang ditanya X. Berarti ada yang kita ambil E, ya, and lambda, ya, dari example 1. A is ini separation of slit is 1 millimeter. 1 millimeter, ya, 1.0 millimeter. And then lambda, ya, 1.0 millimeter. And from example 1, lambda is 6.3, ya, 6.3 times 10 power minus 7 meter. Kira-kira X-nya berapa? Ya. Kalau tadi ini ya, lambda AX over D. So, kalau kita nanya X, berarti lambda times D divided A, ya. X equals to lambda is 6.3 times 10 to the power minus 7, ya. D is 4.8. This is already in meter, ya. Divide A is millimeter, we need to change, ya, into meter times 10 to the power minus 3. So, kita dapat X adalah, coba kita kali 6,3. 4,8 30,24 times 10 to the power 7. Ini kalau Bapak tulis 30,24, ya, times 10 to the power minus 7, or, ya, ini berarti let's say 3.0, ya, times 10 to the power minus 6 meter. Oh, so small, ya. Sebentar, guys.
Oh iya. Atau we can check with uh, other way ya. Coba kita pakai perbandingan guys, between x and d ya. X and d ya, from this equation ya, x and d is proportional ya. X1 divided x2, same thing with d1 divided d2 ya. So x1 ya, x1 is this 1.5 times 10 power minus 3 divided x2. D1 is 2.4 ya, divided 4.8, actually 2 times ya, maka x2 harusnya 2 times, ini kan 2, jadi 3.0 times 10 power minus 3 meter. Oh sorry bapak salah di sini guys, ini kan 10 power minus 7, ini 10 power minus 3, ini jadi 10 power minus 4, sama ya, same thing ini bakalan same thing, jadi ini akan 4 dan ini akan 3 ya. Sama ya. Sama-sama 3.0 times 10 power minus 3 ya. This is simple. Tapi lebih simple yang ini ya, pakai rasio between x and d ya. Oke, that's it. 9. Yellow sodium light of wavelength 589 nanometer. Don't forget to change into meter ya. All the quantity change in meter. Sometimes ini bukan sometimes, emang biasanya ini dalam beda-beda unit guys. Ini nanometer, ini meter, ini millimeter ya. So we need to change all in meter. Nah ini sign-nya meter kan Pak? Iya. Oke. Dan ini ingat ya, kalau nanometer kan 10 to the power minus 9. Ini pasti biasanya something point ini times 10 power minus 7 ya, meter. Ini pasti dalam power 10 times minus 7 ya. Then Young double slit, the slit separation itu tadi A ya. Itu adalah 0.20 millimeter. Same ya, kita butuh to change into meter times 10 minus 4 ya, ini 0 point, ini millimeter ya. Millimeter is times 10 to the power minus 3, ini minus 1 ya, jadi become minus 4 in meter ya. Once again screen place, ini D ya, D ini udah dalam meter, jadi kita we don't need to change to other unit. Oke, udah deh, kita tinggal calculate the separation of net boarding fringe from on the screen ya tadi X itu, X equals to ya. Kalau tadi Bapak ingat kalau di ini lambda itu kan EX over D ya, EX over D. Maka kalau nyari X berarti lambda times D divided A. Yes, ini lambda ya. Lambda times D divided A. Lambda is 5
0.89 times 10 to the power minus 7. D is 1.2. Ya, divided A. Slit separation adalah 2.0 times 10 power minus 4. Jadi kita lihat slit separationnya itu adalah slit jarak fringe-nya itu 5,89 times 1.2 divided 2.0. Ini jadi 3,534 3.534 atau kita tulis adalah two significant figures ya. 3.5 times 10 power 7 for ini minus 3 meter. Nah, sometimes kadang itu bukan dalam meter ya. Misalkan ditanya dalam bentuk lain, ini adalah milimeter sebenarnya. Jadi bisa kita tulis balikin lagi adalah 3.5 milimeter ya. Nah, ini dua-duanya benar ya, dua-duanya benar. Gitu. Okay, this is question 9 ya. Oh, okay, Pak. I understand. Berarti ya, oke. Nah, ini question 10. In a double slit experiment, filters were placed in front of white light source to investigate the effect of changing the wavelength of the light. At the first, a red filter was used instead, lambda 600 nanometer, and the fringe separation was found to be 2.40 millimeter. A blue filter was used instead, lambda 450 nanometer. Determine the fringe separation with the blue filter. Oh, ini we have to ya, between source red and blue. Dia bilang lambda red itu adalah 600 nanometer, and fringe separation ya, fringe separation yang terang-terang tadi itu separate-nya adalah 2.40 ya, millimeter. And then when blue, lambda blue is 450 nanometer. Nah, ini X blue-nya berapa ya? Let's say we use, this is lambda 1, X1, and this is lambda 2, X2. Yeah. How much X2 is? Yeah. Kalau kita lihat ya, from this equation ya, lambda equals to AX divided by D. Yeah. So between lambda and X is proporsional ya, directly. Jadi nggak berbanding terbalik, tapi langsung berbanding lurus. Lambda 1 divided lambda 2 equals to X1 divided X2 ya. Ini berbanding lurus ya. 1 2 1 2. So we don't need to change this ya. Dan nanti kita dapat X2 itu same thing, unit with X1 ya. Jadi gini, ini tetap 600 nanometer divided 450 equals to X1 adalah 2.4 and then X2 adalah something. Nah, nanti X2 ini adalah unitnya millimeter because we don't need to change into other unit ya. Coba ini X2 itu akan sama dengan 600 divided 450 sebenarnya 4/3 ya, dikali 2,4.
Kebalik Bapak. Sorry. Gini, 2,4 dikali 450 dibagi 600. Ya Tuhan, salah ngetik. 2,4 dikali 450 dibagi 600. 9/5 ya, or 1.8. Nah, kita dapat X2 ya. X2 is 1.8. Nah, this is in millimeter juga ya, millimeter tuh ya. Nah, seperti itu ya. Oke. By ratio between lambda and fringe separation from this actually ya. Dari sini ya. Oke, that's it.